3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman kelompok saya akan menjelaskan tentang rancangan antarmuka sistem login mahasiswa yang akan dijelaskan oleh teman saya berikut ini. Hmm. Di sini yang pertama ada penelitian pengguna atau user research. Ya. Yang pertama ada tujuan. Tujuan dari tahapan ini yaitu untuk memahami kebutuhan, karakteristik, dan perilaku calon pengguna sistem login, yaitu mahasiswa baru yang akan menggunakan aplikasi input biodata. Dengan penelitian ini, sistem dapat dirancang agar sesuai dengan ekspektasi pengguna dan memberikan pengalaman yang baik. Lalu, metode yang digunakan pada tahapan ini yaitu adalah wawancara singkat dan kuesioner online kepada calon mahasiswa serta staf administrasi. Metode ini dipilih karena hal berikut ini, yaitu wawancara dapat menggali kendala yang biasanya dialami saat proses login atau registrasi. Lalu kuesioner memudahkan pengumpulan data dari responden dalam jumlah lebih banyak dan waktu yang singkat. Lalu hasil penelitian adalah hasil dari metode yang sebelumnya, yaitu yang pertama, mahasiswa baru membutuhkan sistem login yang sederhana, tidak terlalu banyak langkah, dan mudah diakses melalui smartphone atau maupun komputer. Lalu yang kedua, keamanan data menjadi hal penting karena login berkaitan dengan data pribadi mahasiswa. Lalu yang ketiga, fitur bantuan seperti lupa password dianggap perlu agar mahasiswa tidak mengalami kesulitan jika terjadi kendala login. Lalu yang keempat, kecepatan akses menjadi prioritas karena banyak mahasiswa yang login dalam waktu bersamaan. Lalu di sini ada tahapan yang kedua, yaitu perumusan persyaratan atau requirement definition. Tahapan ini bertujuan untuk merumuskan kebutuhan sistem login berdasarkan hasil penelitian pengguna. Persyaratan difokuskan pada aspek fungsional dan non-fungsional agar sistem dapat memenuhi kebutuhan mahasiswa dan pihak universitas. Lalu, persyaratan fungsional yang pertama yaitu sistem harus memiliki form login dengan input username, berisikan NPM atau email, dan juga password. Lalu yang kedua, sistem harus menyediakan verifikasi 2 langkah atau two-factor authentication atau bisa juga disebut OTP untuk meningkatkan keamanan login. Lalu yang ketiga, sistem harus menyediakan fitur lupa password atau reset password. Yang keempat, sistem harus menampilkan dashboard awal yang berisi informasi singkat dan akses ke menu input biodata setelah login berhasil. Lalu yang terakhir, sistem harus menampilkan notifikasi kesalahan jika login gagal, misalnya password salah. Lalu ada persyaratan non-fungsional. Sistem login harus menggunakan enkripsi, misalnya password, untuk melindungi data mahasiswa. Lalu yang kedua, antarmuka sederhana, jelas, dan mudah dipahami oleh mahasiswa baru. Lalu yang ketiga, sistem mampu melayani login banyak mahasiswa secara bersamaan tanpa menimbulkan keterlambatan. Lalu yang keempat, sistem dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti smartphone, laptop, PC, ataupun komputer, dan berbagai browser. Dan yang kelima, sistem harus stabil dan meminimalisir kemungkinan error saat proses login. Lalu tahapan ketiga yaitu ada desain konseptual. Yang pertama ada use case, di mana di sini aktor atau mahasiswa dapat melakukan login, dapat mereset password, dan juga mengakses dashboard. Lalu ada flowchart, di mana hal yang pertama dilakukan oleh user adalah membuka halaman login, lalu memasukkan username dan password. Jika data valid, login akan berhasil. Lalu jika ingin menyimpan sesi, kita bisa memilih untuk menyimpannya atau tidak. Nah, lalu lanjutkan ke masuk sistem. Lalu jika datanya tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan error. Lalu user diharuskan untuk mencet link lupa password, lalu akan diarahkan untuk proses password via email, lalu melogin ulang. Dan di sini ada wireframe dari login, ada juga bertanda, lalu ada juga untuk reset password dan juga mengisi password baru. Oke, selanjutnya nomor 4 yaitu prototyping, di mana tahap prototyping ini bertujuan untuk membuat representasi visual dari sistem login mahasiswa yang dapat diuji dan dievaluasi sebelum implementasi final. Prototype memungkinkan tim pengembang dan pengguna untuk melihat, merasakan, dan memberikan feedback terhadap desain antarmuka secara konkret. Tools di sini yang kami gunakan, yang pertama itu Figma, digunakan sebagai perangkat utama untuk seluruh proses prototyping. Figma dipilih karena kemampuannya untuk membuat desain low fidelity atau wireframing dan high fidelity yaitu visual design dan prototyping interaktif dalam satu platform yang sama. Selain itu fitur kolaborasinya memudahkan kerja tim. Lalu metodenya proses pembuatan prototipe dilakukan secara berulang atau iteratif design. Dimulai dari versi sederhana, low-fi, kemudian mendapat masukan internal lalu diperbaiki dan dikembangkan menjadi versi high-fi. Di sini terdapat beberapa fitur-fitur prototype. Yang pertama itu halaman login seperti ini, wireframe-nya, di mana di situ prototype disuruh menginput field untuk username dan password. Lalu ada link lupa password, jika diklik dia akan masuk ke halaman reset password atau halaman lupa password. Lalu ada validasi form real time, lalu ada pesan error yang informatif. Misalnya jika
mahasiswa atau user itu belum menginput username atau password, dia akan menampilkan error bahwa, form ini belum diisi, ataupun jika misalnya NPM-nya atau password-nya salah, nanti dia akan diinformasikan bahwa NPM atau password itu ada yang salah. Lalu masuk ke halaman reset password, di mana dia menginstruksikan reset password, lalu di situ menginput email untuk verifikasi, lalu ada link untuk kembali ke login. Di sini input untuk email verifikasi ini, jadi nanti, mahasiswa itu ketika mau reset password, mahasiswa akan mengisi email yang diberikan oleh kampus untuk mahasiswanya. Lalu nanti mahasiswa itu mengisi emailnya di reset password, nanti akan, dari sistem itu akan mengirim email verifikasi untuk melakukan, pergantian password. Nanti mahasiswa akan ngecek, lalu mahasiswa akan setuju, lalu dia akan masuk ke halaman ganti password atau halaman isi password baru. Lalu setelah masuk halaman isi password baru, mahasiswa disuruh mengisi, eee, form password baru, lalu menyetujui, lalu akan melakukan login ulang dan jika berhasil akan memasuki halaman dashboard. Lalu di sini, saya akan membuka prototipe Figma-nya. Ini udah ada, oke. Jadi seperti ini halaman untuk awalnya, atau halaman apa sih namanya, halaman awal banget ketika membuka sistem informasi akademik universitas, di mana di sini yang pertama mahasiswa itu akan disuruh melakukan input username, di sini username itu npm, lalu password, di sini kita ini, lalu kita login. Nah, di sini saya membuat untuk jika kondisi ketika username atau password-nya salah, dia akan menampilkan notifikasi di atas seperti ini. Lalu maka akan disuruh mahasiswa itu akan disuruh untuk memperbaiki antara npm atau password-nya. Di sini kita perbaiki lalu kita login. Dan di sini login berhasil dan akan delay sekitar 2 detik baru masuk ke halaman dashboard. Seperti ini halaman dashboard-nya menampilkan jadwal kuliah, berita. Lalu ada sidebar-nya, menu di mana ada profil, jadwal, nilai, dan logout. Kita logout lagi. Nah, di sini kita akan menguji jika kita mau lupa password atau reset password dan akan mengubah ke password baru. Kita di sini klik link lupa password. Lalu di sini bakal muncul UI seperti ini, di mana disuruh memasukkan email universitas. Nah, di sini kita isi email universitasnya, lalu kita kirim, lalu dia akan dikirim, dan dikirim hasil, dan di sini mahasiswa akan mengecek Gmail yang dikirim oleh sistem tersebut. Lalu setelah itu mahasiswa akan menyetujui jika ingin mengubah password baru, lalu akan dialihkan ke halaman ini, halaman buat password baru. Lalu di sini mahasiswa akan mengisi password baru, dan di sini akan mengisi konfirmasi password baru, lalu mahasiswa akan menyimpan password baru. Setelah menyimpan password baru, sistemnya akan mengarahkan langsung ke halaman login ulang, lalu disuruh login ulang. Oke, login ulang. Seperti ini halaman dashboard. Mungkin segitu saja bagian Figma dan prototyping. Nomor 5-nya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada pengujian dan evaluasi. Di tahap ini ada momen untuk menguji prototipe yang telah dibuat kepada calon pengguna sebenarnya yaitu mahasiswa. Untuk tujuannya untuk mengidentifikasi masalah kegunaan atau usability issue, mengukur tingkat kepuasan pengguna dan mendapat masukan langsung untuk perbaikan desain sebelum diimplementasikan. Adapun beberapa yang pengujiannya seperti metode pengujian, ada 4 yaitu 1. Perancangan skenario pengujian, yaitu membuat serangkaian tugas atau task yang harus diselesaikan oleh pengguna menggunakan prototipe. Skenario ini dibuat serealistis mungkin dengan situasi penggunaan nyata. Selanjutnya ada rekrutmen partisipan, yaitu memilih 5 orang mahasiswa Universitas Lampung sebagai partisipan yang sesuai dengan target penggunaan sistem. Selanjutnya ada pelaksanaan usability atau usability testing, yaitu sesi pengujian dilakukan secara individual atau moderate testing. Jadi setiap partisipan diminta untuk menyelesaikan tugas yang diberikan sambil menyuarakan pikirannya, atau think about protokol. Moderator mengamati dan mencatat perilaku, kesulitan, serta masukan verbal dari partisipan. Yang terakhir ada pengumpulan umpan balik, yaitu setelah sesi pengujian, partisipan diminta mengisi kuesioner singkat untuk mengukur kemudahan pengguna sistem secara kuantitatif, seperti sistem usability scales atau SUS. Selanjutnya ada tools dan model. Metode yaitu moderate usability testing dengan think aloud protokol. Untuk toolsnya ada Figma, Google Meet, dan Google Form. Yang terakhir ada dokumentasi hasil. Skenario tugasnya, tugas 1, Anda adalah mahasiswa baru, silakan mencoba masuk ke sistem menggunakan NPM dan password yang telah diberikan. Untuk tugas 2, setelah berhasil masuk, cari tahu apakah Anda memiliki jadwal kuliah hari ini. Yang ketiga, Anda lupa password. Maka, coba temukan cara untuk mengatur ulang password Anda dari halaman login. Yang selanjutnya ada temuan utama. Seluruh responder memberikan skor 4 atau 5 pada pertanyaan kemudahan penggunaan secara keseluruhan. Komentar kualitatif seperti simple dan gak ribet, serta desainnya yang bersih menunjukkan bahwa tujuan utamanya untuk menciptakan sistem login yang sederhana telah tercapai. Selanjutnya, mayoritas responden memberikan skor 4 atau 5 untuk tingkat kebermanfaatan informasi di dashboard. Ini menandakan bahwa penyajian jadwal kuliah dan berita akademik sudah sesuai dengan ekspektasi awal pengguna. Selanjutnya, sebanyak 80% responden menyatakan kesulitan menemukan fitur lupa password. Hal ini didukung oleh komentar spesifik yang menyebutkan tulisan lupa password terlalu kecil dan warnanya kurang kontras, jadi kelewat pas lihat. Ini adalah masalah usability yang paling signifikan dari hasil pengujian. Yang terakhir, meskipun informasi yang dianggap bermanfaat
Terdapat permintaan berulang untuk informasi tambahan. Sebanyak 3 responden menyarankan penambahan seperti info UKT atau pembayaran, nilai semester, dan notifikasi dari dosen, serta di halaman dashboard untuk akses yang lebih cepat. Jadi ada rekomendasi perbaikan, yaitu satu, meningkatkan visibilitas tautan seperti lupa password. Yang kedua, menambahkan akses cepat ke informasi finansial dan akademik di dashboard. Yang terakhir, mempertahankan desain yang bersih dan sederhana. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.